Sudah jatuh tertimpa tangga. Kata itu layak kita sematkan untuk nasib PSMS saat ini, yang mana kita tahu di pertandingan terakhir PSMS Medan harus menelan kekalahan atas rivalnya, yaitu Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 2-1, dan PSMS disanksi oleh Komdis PSSI dengan 2 laga tanpa penonton. Wow, ini berita yang cukup mengejutkan, berita yang cukup menyakitkan untuk kita selaku supporter PSMS dan juga seluruh pemain dan staf ya daripada PSMS. Memang kita akui performa daripada PSMS dalam beberapa pertandingan terakhir trennya cukup buruk, dalam artian menurun ya. Karena di awal-awal 5 atau 3 pertandingan awal, 3 atau 4 pertandingan awal PSMS itu berhasil meraih kemenangan walaupun ada juga hasil kekalahan, yaitu di pertandingan pertama ketika menghadapi PSKC Cimahi. Nah, di pertandingan melawan PSPS Pekanbaru kemarin ya, sehingga PSMS Medan dijatuhkan sanksi. Ketika itu PSMS Medan bermain imbang ya, bermain imbang 1-1. PSMS sempat tertinggal terlebih dahulu melalui gol penalti Omid Popalzai, kemudian disamakan oleh bek andalan kita asal Aceh, yaitu Raven atau Revan gitu ya. Nah, jadi banyak pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit, sehingga muncullah tindakan-tindakan anarkis dari supporter PSMS ya, yang mana tidak puas langsung memberikan ya semacam lemparan dari tribun, meskipun yang dilempar tidak botol ya, dalam artian semacam minuman yang dibungkus oleh plastik ya. Ditambah juga ada namanya pemukulan dan menendang perangkat pertandingan saat di pertandingan PSMS lawan PSPS Pekanbaru ini, guys. Nah, untuk masalah mukul dan menendang ini aku nggak tahu pasti apakah benar ada apa enggak. Karena pada saat itu aku juga di stadion, yang aku lihat memang ada lemparan di situ ya, ada lemparan dari beberapa supporter ya. Nah, jadi dari lemparan ini maka PSMS Medan akan disanksi dengan 2 laga, guys. Nah, ini sebenarnya apa ya kita bilangnya, sanksi yang cukup menyakitkan, dalam artian kita PSMS Medan aja didukung oleh penonton aja di Stadion Baharudin Siregar kita nggak menang. Nah, ini kita main di Baharudin Siregar tanpa penonton. Waduh, bisa kacau kita ini, didukung penonton aja kita nggak menang lah ini. Kita didukung penonton aja nggak menang lah ini tanpa penonton. Nah, ini jadi bahaya juga, ini sinyal yang cukup buruk bagi PSMS ke depannya. Nah, aku juga lihat di sini di postingan salah satu akun fanbase PSMS, yaitu namanya Bola Hita. Nah, dari bolahita.id dikatakan kena sanksi 2 laga kandang tanpa penonton, Dirut PSMS pastikan lakukan banding. Nah, ini memang harus dilakukan ya, mengingat PSMS Medan sangat membutuhkan 3 poin di pertandingan kandang khususnya, maka diharapkan PSMS Medan bisa mendapatkan keringanan. Karena kita tahu Persiraja Banda Aceh kemarin itu 4 pertandingan tanpa penonton. Kemudian melakukan banding dan akhirnya banding diterima dan jadilah cuma 2 pertandingan saja. Nah, mungkin ini bisa ditiru oleh skuad PSMS Medan atau para manajemen PSMS Medan. Ketika PSMS Medan dijatuhi 2 pertandingan tanpa penonton, mungkin bisa melakukan banding sehingga keringanan bisa kita dapatkan ya, at least kalau memang 2 pertandingan tanpa penonton jadi 1 gitu ya kan, atau enggak sama sekali. Tapi kayaknya kalau untuk tidak sama sekali kayaknya berat, karena kasusnya hampir sama dengan Persiraja Banda Aceh, yaitu adanya terjadi pemukulan, tendangan ke perangkat pertandingan antara laga PSMS dan PSPS, dan juga ada pelemparan dari tribun, guys. Nah, ini sebenarnya berita yang ingin kita sampaikan tentang PSMS Medan, tapi berita ini berita buruk ya. Makanya kita kasih judul yaitu sudah jatuh tertimpa tangga. Kita udah kalah lawan Persiraja, kita gagal dapat poin di Banda Aceh, malah disanksi Komdis PSSI lagi dengan 2 laga tanpa penonton, ya kan? Ini harus menjadi evaluasi bagi manajemen PSMS dan juga supporter itu sendiri, guys. Jadi kita tidak mulu-mulu menyalahkan manajemen, tapi kita juga mesti menyalahkan supporter kita yang mana tidak sabaran
yang mana melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, dalam artian yang nggak usah lah. Memang kita kecewa, tahu awak pun lagi kecewa juga sebenarnya PSMS, tapi janganlah sampai dengan ada tindakan keluar dari kita itu yang bisa berdampak lebih buruk lagi kepada nasib PSMS. Nah, kalau kita sayang sama PSMS, ayo kita jaga nama baik PSMS, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan klub kita itu sendiri, guys. Dan untuk manajemen juga dengan adanya seperti ini ya, mungkin ayo lebih berbenah lagi untuk bisa kita bilang ya, untuk memberikan hasil yang terbaik ke depannya. Aku yakin juga sebenarnya para manajemen pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, tetapi memang kayaknya rezekinya belum berpihak sehingga hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai, ya kan. Jadi besar harapannya juga nanti kemudian PSMS dapat meraih 3 poin lagi, guys. Karena nggak layak sebenarnya PSMS itu main di Liga 2, guys. Apalagi sampai harus berjibaku untuk bertahan di Liga 2 nanti. Karena kalau misalnya kita PSMS nggak masuk di 8 besar, maka kita masuk playoff di Liga 3. Kan nggak iya banget gitu kan. Masa PSMS klub kebesaran Kota Medan bertarung untuk mempertahankan di martabatnya itu di Liga 2. Kalau kalah malah bisa masuk ke Liga 3. Waduh, ini nggak bisa aku bayangkan PSMS Medan bisa main di Liga 3, guys. Maka dari itu besar harapannya kepada pihak manajemen untuk bisa memberikan hasil yang baik lagi. Begitu juga dengan pemain dan begitu juga dengan supporter. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan. Jadi supporter baik, pasti manajemen dan pemain juga baik. Tetapi kalau misalnya begitu juga dengan dengan manajemen baik, pemain baik, pasti supporter baik. Tetapi kalau ada salah satu aja yang tidak baik, pasti ada nanti muncul sebab akibat. Ada juga muncul nanti reaksi gitu. Sebenarnya kan supporter ini juga agak-agak beringas karena mungkin melihat hasil yang tidak menyenangkan, kan gitu ya, hasil yang tidak sesuai harapan. Mereka saking cintanya, jadi bingung cara meluapkan cinta tersebut, bingung cara meluapkan kekesalan tersebut, guys. Nah, maka dari itu kita juga supporter PSMS harus dewasa, gitu ya, harus dewasa. Kita tetap mendoakan saja, mendukung dan ya mengekspresikan kekesalan gitu sesuai dengan koridornya, tidak offside lah kita bilang ya, sehingga merusak citra PSMS dan merusak citra supporter PSMS. Dan satu lagi, merusak kita bilang ya, bisa kita bilang merusak perkembangan PSMS saat ini. Karena dengan 2 laga tanpa penonton, PSMS pasti akan merasakan kerugian. Pertama, tanpa adanya penonton, nggak ada support dari dari supporter, pasti akan merasakan kerugian nih. Yang kedua, tidak adanya income. Bayangkan, banyak sekali PSMS Medan yang nonton, guys, di Stadion Baharudin Siregar. Lihat tuh, banyak yang nonton. Berapa lagi udah beli tiket offline, tiket online, kan semuanya udah bayar tiket. Jadi pertama, PSMS kehilangan yang namanya supporternya sendiri sehingga kurang semangat. Yang kedua, kehilangan yang namanya income dari tiket penonton. Yang terakhir, merchandise. Kita tahu PSMS Medan sekarang lagi lebih profesional dengan menghadirkan merchandise yang identik dengan PSMS dan banyak yang beli. Akhir-akhir ini supporter PSMS Medan lebih dewasa dan ingin mensejahterakan klub dengan membeli barang-barang asli daripada PSMS. Oke, itu salah satu kerugiannya. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang PSMS Medan dihukum dengan 2 laga. Bahkan saat itu Pak Dirut juga sampai dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan karena beliau mengantisipasi adanya supporter yang masuk ke lapangan dan ingin menyerang wasit. Nah, ini sebagai indikasi kepada kita bahwasanya saat itu kondisi mencekam dan untung saja ada Bapak Dirut kita, Bang Ari Maulana Basri, yang betul-betul tanggap, guys. Kalau nggak mungkin bisa lebih parah lagi hukuman yang akan kita terima. Maka dari itu kita harus lebih dewasa lagi ke depannya jika ada keputusan-keputusan wasit yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau mungkin keadilan yang ada. Setidaknya kita tidak anarkis, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan klub kita itu, guys. Kebayang tuh waktu ada lemparan ke tribun, bukan lemparan ke lapangan. Di situ bisa kita lihat Rahmat Hidayat sangat kecewa dan dia mohon sekali kepada seluruh supporter untuk bisa menjaga diri, tidak melakukan lemparan-lemparan. Karena ini Rahmat Hidayat juga sudah memprediksi
Jika semakin anarkis dan semakin ada lemparan, maka ini akan berbahaya untuk PSMS ke depannya karena akan disanksi oleh Komdis PSSI. Kita tahu sekarang PSSI sangat gencar-gencarnya memberikan hukuman yang cukup tegas sehingga membuat efek jera kepada seluruh pemain, seluruh pelatih, seluruh supporter. Ya, pokoknya semua elemen-elemen ada yang dalam pertandingan itu akan diberi sanksi jika memang betul-betul melanggar aturan. Nah, maka dari itu kedepannya ayo kepada seluruh supporter PSMS kita berbenah diri. Tidak hanya manajemen dan pemain yang harus berbenah diri, tetapi juga supporter juga harus berbenah diri untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa lebih legowo dan menerima segala apa yang ada. Contoh kayak supporternya Semen Padang tuh. Ketika mereka dibantai 8-1, tidak ada tindakan-tindakan yang sangat merugikan klubnya. Bahkan mereka selebrasi saking udah putus asanya, selebrasi dengan kemenangan lawan, guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hukuman PSMS ini dengan 2 laga tanpa penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.